Halo teman-teman semua, jadi kembali lagi bersama aku Savana Putri. Kali ini aku mau bagiin info lagi mengenai beasiswa buat kalian. Kali ini beasiswanya yaitu beasiswa kuliah di Korea, yaitu di Gwangju Institute of Science and Technology atau GIST 2021. Oke, kita langsung aja mulai ke videonya. Tapi sebelum itu, mohon tonton video ini sampai selesai biar kalian jelas dan gak salah paham atas penjelasan dari aku ya guys ya. Oke, jadi beasiswa kuliah di Korea Selatan ini kembali dibuka pada tahun 2021 ini. Gwangju Institute of Science and Technology atau GIST ini kembali membuka program beasiswa master atau S2 untuk mahasiswa internasional termasuk Indonesia. Nah, ini untuk gelar S2 dan untuk tipe beasiswanya itu yaitu beasiswa fully funded atau full. Jadi, beasiswa GIST ini merupakan beasiswa yang diberikan oleh Gwangju Institute of Science and Technology pada bidang sains dan teknologi untuk melanjutkan pendidikan pada universitas tersebut. Ada beberapa disiplin keilmuan yang bisa kalian ambil di GIST ini. Yang pertama ada School of Electrical, Engineering and Computer Science, School of Mechanical, kemudian ada Engineering, School of Life Science, Department of Chemistry, kemudian ada School of Integrated Technology, School of Material Science and Engineering, School of Earth Science, dan masih banyak lagi. Kalian bisa lihat aja di sini. Nah, adapun untuk cakupan beasiswanya atau dukungan beasiswanya, yang pertama bantuan uang kuliah untuk semua mahasiswa yang keterima. Bantuan penuh biaya kuliah ini sebesar 3.415.000 won per semester. Lalu untuk biaya matrikulasi satu kali sebesar 680.000 won dibebankan kepada semua mahasiswa yang baru diterima untuk mendaftar. Biaya matrikulasi ini dapat dibebaskan jika kalian mengajukan permohonan kendala finansial. Kemudian tunjangan bulanan untuk semua mahasiswa internasional, adapun untuk tunjangannya sebesar 140.000 won per bulan untuk mahasiswa master dan 295.000 won per bulan untuk mahasiswa PhD. Kemudian ada tunjangan makan hampir 100.000 won per bulan dan mahasiswa harus telah menyelesaikan setidaknya 9 SKS pada semester sebelumnya untuk dua tunjangan yang aku sebutkan tadi. Kemudian untuk tunjangan mahasiswa internasional itu ada 120.000 won per bulan dengan syarat IPK mencapai 3,0 atau lebih tinggi pada semester sebelumnya. Kemudian dukungan beasiswa lainnya yaitu Research Assistantship atau ini untuk semua mahasiswa yang berpartisipasi dalam proyek penelitian. Rata-rata pada tahun 2019 itu sebesar 4.785.384 won per tahun untuk master dan 12.263.262 won per tahun untuk PhD. Kemudian untuk bantuan beasiswa lainnya itu ada perumahan. Ini untuk semua mahasiswa. Jadi universitas akan menyediakan perumahan dengan berbagai tipe ruangan. Kemudian ada asuransi kesehatan untuk semua mahasiswa internasional. 80% dari asuransi kesehatan swasta didukung. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan tahunan juga. Dan yang terakhir itu ada penggantian biaya penerbangan untuk semua mahasiswa internasional yang masuk. Penggantian biaya untuk penerbangan satu arah ini ke Korea untuk penggunaan pertama kali saja. Kemudian aku bakal sebutin persyaratan dokumennya. Jadi yang pertama itu ada aplikasi online. Untuk pengajuan aplikasi online ini kalian bisa akses di link ini atau kalian bisa cek di description box aku. Kemudian yang kedua, ijazah dan transkrip nilai yang tersertifikasi. Lalu untuk salinan resmi dari gelar resmi sarjana dan magister ini untuk pelamar doktoral dari institusi pendidikan sebelumnya, untuk dokumen bersertifikat dengan apostil terlampir atau sertifikat kedutaan Korea lebih disukai. Ketiga, dua surat rekomendasi. Jadi dua surat rekomendasi ini pada formulir sesuai format akan diterima. Dan tanda tangan atau stempel pemberi rekomendasi harus disertakan juga. Nah, jadi ada format formulir, jadi hanya formulir ini yang bisa diterima untuk dua surat rekomendasi. Kalian bisa langsung download formulirnya di link ini atau di link ini juga.
Kemudian hanya untuk lulusan GIS yang mendaftar program PhD ke pembimbing akademik yang sama, jadi surat rekomendasi dapat diganti dengan sertifikat konfirmasi PhD atau pemohon gitu. Kalian bisa akses di link ini. Yang keempat, laporan skor tes kecakapan bahasa Inggris resmi dengan skor minimum 80 untuk TOEFL IBT, 6,5 untuk IELTS akademik, 750 untuk TOEIC, 600 untuk TEPS, dan 327 untuk TEPS baru. Tes ini harus diambil dalam waktu 2 tahun sebelum tanggal tenggat waktu, hanya salinan asli saja yang akan diterima. Untuk IELTS saja, fotokopi akan diterima. Jadi untuk kode institusi GIS ini untuk ETS adalah 0144. Jadi penerima bersyarat perpanjangan batas waktu untuk laporan skor tes kemahiran bahasa Inggris ini. Nah guys, setiap mahasiswa yang diterima di institut ini dengan penerimaan yang bersyarat, yang tidak memiliki laporan skor bahasa Inggris pada saat periode aplikasi dalam waktu 6 bulan sejak tanggal penerimaan, menyerahkan hasil tes bahasa Inggris resmi yang memenuhi kriteria aplikasi institusi. Hasil ini juga harus diserahkan ke bagian penerimaan pasca sarjana dan mendapat persetujuan dari komite urusan akademik setiap orang yang secara bersyarat diterima di institusi ini tetapi gagal memenuhi persyaratan yang udah aku sebutkan tadi, secara otomatis akan dikeluarkan dari daftar sekolah 7 bulan setelah tanggal penerimaan. Dan dokumen yang terakhir itu ada salinan paspor pemohon. Tapi ada tambahan aja untuk surat rekomendasi pembebasan biaya matrikulasi nih. Jadi ada surat rekomendasi untuk mendapatkan pembebasan biaya matrikulasi. Adapun untuk surat rekomendasi untuk pembebasan biaya matrikulasi ini harus dikeluarkan oleh ketua universitas atau departemen asal terakhir kalian pada formulir yang telah ditentukan. Adapun untuk formulirnya kalian bisa langsung download pada link ini atau kalian bisa cek di description box aku. Kemudian yang kedua untuk sertifikat kemahiran bahasa Inggris yang dikeluarkan dari universitas terakhir pemohon hanya untuk penerimaan bersyarat sertifikat yang menyatakan bahwa bahasa Inggris adalah bahasa pengantar akan diterima. Edu-saver, kalian masih bingung nih cari partner belajar untuk persiapan ujian, tes beasiswa, seleksi, atau ujian mandiri lainnya? Jadi aku sekarang mau kasih rekomendasi buat kalian, dan sekarang kalian bisa langsung belajar aja di platform Ruang Guru karena di sana banyak banget mentor dan pengajar yang expert di bidangnya. Tentu juga kalian gak akan bosan karena banyak banget paket pilihan yang bisa kalian pilih. Kalian juga bisa langsung ikut gabung belajar bersama aku menggunakan kode ini Studio, atau kalian bisa langsung klik link di description box aku ya. Thank you and good luck. Dan sekarang aku bakal masuk ke alur pendaftarannya. Yang pertama itu, kalian harus mengirim aplikasi online kalian dengan mengunggah dokumen yang diperlukan dan lengkapi semua bagian yang relevan dari formulir aplikasi online itu. Lalu langkah selanjutnya merupakan koordinator penerimaan internasional akan menghubungi kalian ketika aplikasi semua dokumen yang diperlukan telah dikonfirmasi. Kalian bisa cek my status in online application. Kemudian langkah yang ketiga merupakan pemberitahuan hasil penerimaan. Pemberitahuan hasil ini akan dikirim ke alamat email yang diberikan pada atau sekitar 30 November untuk penerimaan musim semi kepada pelamar yang dokumennya telah diterima sesuai tenggat waktu yang ditentukan. Untuk kandidat yang diterima diharapkan untuk menanggapi tawaran penerimaan dalam waktu 15 hari setelah pemberitahuan. Kemudian untuk langkah yang keempat yaitu mendapatkan surat pernyataan kelulusan dan membayar biaya matrikulasi. Jika kalian telah memutuskan untuk menerima tawaran masuk, kalian harus mendaftar di GIS dalam tenggat waktu yang diberikan. Setelah mendaftar, kalian akan menerima paket masuk berupa sertifikat penerimaan, sertifikat sponsor keuangan, dan surat undangan. Langkah selanjutnya adalah dapatkan visa pelajar. Nah, untuk mengajukan visa pelajar ini, kalian harus mendapatkan formulir aplikasi visa pelajar. Formulir ini tersedia di Kedutaan Besar Republik Korea di negara asal kalian, yaitu di Indonesia.
Ketika kalian mengajukan permohonan visa ini, kalian harus melampirkan sertifikat penerimaan ke formulir aplikasi itu. Setelah kalian menerima visa kalian dapat menghubungi staf di bagian kerjasama internasional atau SIC dan staf di sekolah atau departemen kalian. Staf kedua departemen ini akan membantu mengatur perjalanan kalian ke Korea. Dan untuk schedule pendaftarannya ini kalian bisa langsung aja lihat di gambar ini. Oke guys, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan buat kalian di hari ini. Ingat ya, sekali lagi yang aku sampein ke kalian yang ada di video ini tuh kayak cuma rangkuman informasinya aja, dan kalian bisa akses langsung informasi lengkapnya pada link ini, atau kalian bisa cek di description box aku. Jadi jangan terpaku pada video ini aja, kalian harus gali lagi informasi resminya, jadi biar lebih lengkap gitu, jadi nggak ada kesalahan lagi, karena kalau aku bahas semuanya di sini bakal panjang banget videonya. Oke, jadi untuk website pendaftarannya sendiri kalian bisa akses di link ini, atau kalian bisa cek di description box aku. Jadi itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika aku ada salah pengucapan. Intinya ya semangat buat kalian, sampai jumpa di video berikutnya.